Bab 226, Lelang Kenaikan. Lebih dari sebulan kemudian, saat itu siang hari, matahari bersinar terik di atas kepala, langit cerah tak berawan. Hutan seluas puluhan hektar membentang di sepanjang jalan resmi selebar 3 meter, cabang-cabang dan dedaunannya yang rimbun memberikan keteduhan yang sejuk. Sebuah kereta mewah, ditarik oleh 2 kuda putih yang gagah, berhenti di tepi kiri pepohonan. Seorang pelayan berpakaian abu-abu sedang memberi makan kuda-kuda itu air dan makanan ternak. Di sekeliling kereta berdiri lebih dari 20 orang, beberapa berdiri dan beberapa duduk, mata mereka penuh kewaspadaan. Kebanyakan dari mereka berlumuran darah, luka mereka diperban. Mereka duduk berkelompok 2 atau 3 orang, menyantap makanan kering dan beristirahat di tanah. Tak jauh dari kereta, di bawah pohon besar, seorang pemuda jangkung berkemeja hitam, lengan terlipat di dada, bersandar di batang pohon, matanya terpejam, beristirahat. 2 senjata panjang terbungkus kain hitam tersampir di punggungnya. Pemuda itu adalah Simu. Namun, bahunya kosong, dan burung beo cair tak lagi bersamanya. Pada saat itu, seorang pria tampan berusia 30-an mendekati Simu dari bawah pohon lain. Ia mengenakan jubah putih bulan, alisnya tajam dan matanya berbinar. Sebuah pita perak melingkari dahinya, rambutnya yang semerah darah tergerai halus dan acak-acakan di belakangnya, memberinya aura pria yang anggun dan elegan. Saudara Liu, tahukah Anda seberapa jauh kita dari kota Tianyu sekarang? Tanya Simu, membuka matanya saat mendengar langkah kaki. Sekitar sebulan perjalanan, kata pria tampan itu, berjalan ke sebuah pohon tak jauh dari Simu. Ia juga bersandar di batang pohon dan bertanya, "Ngomong-ngomong, Saudara Si, Anda sudah mencapai kultivasi bawaan di usia semuda ini. Apakah Anda akan pergi ke kota Tianyu untuk menghadiri upacara kenaikan?" Petik 2. Saudara Liu, Anda bercanda. Saya tidak punya takdir seperti itu. Saya hanya pergi ke sana untuk menjelajah dan memperluas wawasan saya. Simu menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, sepertinya saudara Si ada di sini untuk lelang kenaikan, sama seperti saya, kata Liuan. Lelang kenaikan, Simu tertegun. Oh, saudara Si, apa Anda tidak tahu tentang ini? Saya ingin mendengar lebih banyak. Sebenarnya, ini bukan rahasia di sini. Setiap upacara kenaikan kaisar mengumpulkan sebagian besar murid berbakat dari seluruh benua timur. Selain itu, banyak yang datang untuk menyaksikan, tentu saja menciptakan tontonan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang hanya terjadi setiap 30 tahun di ibu kota Tianyu. Sebagai kamar dagang utama dinasti Lusan, Kamar Dagang Tianwu, dengan dalih upacara kenaikan kaisar, mengadakan lelang kenaikan kaisar yang megah 6 bulan sebelum setiap upacara kenaikan kaisar. Konon, di lelang ini, apapun yang Anda impikan dapat ditemukan. Satu-satunya kekurangannya adalah lelang kenaikan kaisar ini tidak menerima uang tunai atau uang perak, hanya batu roh. Pria tampan itu tersenyum. Begitu. Terima kasih, Saudara Liu, karena telah memberi tahu saya. Simu, setelah mendengar kata-kata pria tampan itu, merasakan gelombang minat. Ia hendak bertanya lebih lanjut ketika keributan meletus dari kereta mewah itu. Mengikuti suara itu, kedua pria itu melihat pintu kereta terbuka dan seorang anak laki-laki berpakaian rapi berusia 12 atau 13 tahun turun.
Ia kemudian disokong oleh seorang pria parubaya yang berwibawa dan berjalan menuju Simu dan pria tampan itu. Pria parubaya yang berwibawa itu memancarkan aura yang kuat, ia jelas juga seorang prajurit Xiantian dan pemimpin karavan. Sebagai perbandingan, anak laki-laki itu tampak rapuh dan tak berarti. Tak hanya kurus, wajahnya juga agak pucat. Ia tampak sedikit malu, namun secercah ketegaran terpancar dari tatapannya. Simu dan pria tampan itu menegakkan tubuh. Dua pahlawan, Tuan Muda Hong, kami ingin mengucapkan terima kasih secara langsung. Kata pria parubaya yang berwibawa itu, suaranya menggema bagai lonceng, penuh energi, saat ia mengantar anak laki-laki itu hingga berdiri di hadapan Simu dan yang lainnya. Simu dan pria lainnya terkejut dan tak kuasa menahan diri untuk melirik anak laki-laki itu. Ini pertama kalinya mereka melihatnya keluar dari kereta. Beberapa hari yang lalu, konvoi kami diserang. Terima kasih atas bantuan kalian dan atas penyelamatan nyawa Honger. Terimalah salamku, para dermawanku. Anak laki-laki yang ringkih itu, enggan melepaskan diri dari rangkulan pria parubaya itu, membungkuk dalam-dalam kepada Simu dan pria tampan itu. Tuan Hong, itu tidak benar. Takdirlah yang mempertemukan kita hari itu. Pria tampan itu, dengan jentikan tangan kanannya, menopang anak laki-laki yang ringkih itu dan berkata dengan senyum tipis. Ini bantuan sederhana, Tuan Hong, tidak perlu. Simu juga tersenyum. Setelah anak laki-laki yang ringkih itu mengucapkan beberapa patah kata terima kasih lagi, kekuatannya tampak melemah, jadi ia kembali ke kereta kuda dengan rangkulan pria parubaya yang agung. Melihat Tuan Hong, aku jadi merasa seperti anak kecil, gumam pria tampan itu pada dirinya sendiri setelah anak laki-laki itu pergi. Mendengar ini, Simu tak kuasa menahan diri untuk tidak menatapnya dari atas ke bawah. Ia sama sekali tidak bisa menghubungkan pria anggun dan tampan di hadapannya dengan anak laki-laki yang ringkih yang membutuhkan seseorang untuk menopangnya bahkan saat ia berjalan. Pertemuannya dengan pria tampan dan anak laki-laki itu sungguh merupakan pertemuan yang tak disengaja. Sehari sebelumnya, saat melewati lembah sempit dan terjal, ia bertemu dengan konvoi pemuda itu. Konvoi itu diserang oleh lebih dari 20 pria bertopeng berpakaian hitam. Di antara para penyerang terdapat 4 Master Xiantian, dan sisanya berada di atau di atas tahap Xiantian akhir. Omelan pria parubaya itu menunjukkan bahwa mereka adalah tokoh terkemuka di kota Tianyu. Namun, para pria bertopeng itu mengabaikannya, melancarkan gelombang demi gelombang serangan sengit, tampaknya menyasar kereta kuda. Pria parubaya yang gagah berani dan anak buahnya berjuang mati-matian, tetapi terlepas dari kekuatannya yang luar biasa, konvoi itu jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Pada saat kritis ini, pria tampan itu muncul entah dari mana dan, tanpa sepatah kata pun, bergabung dengan konvoi, menjerat salah satu Master Xiantian dan langsung meredakan situasi. Setelah ragu sejenak, Simu melepaskan cair dan bergabung dalam pertempuran, menghunus pedangnya sendiri. Ia juga berhadapan dengan seorang prajurit Xiantian yang kuat. Dengan Simu dan pria tampan itu, karavan itu dengan cepat menang. Para pria bertopeng berpakaian hitam yang menyerang akhirnya mundur, meninggalkan mayat beberapa prajurit Xiantian. Kemudian, seorang pria parubaya yang berwibawa menawarkan Simu dan pria tampan yang mengawal karavan ke kota Tianyu, menjanjikan imbalan yang besar. Pria tampan itu, yang mengaku mereka bepergian dengan cara yang sama, langsung setuju.
Simu terdiam, tetapi tidak menolak. Sejak saat itu, Simu menjadi anggota karavan, dan ia segera mengetahui bahwa nama pria tampan itu adalah Liu An. Saat itu, suara keras menyentakkan Simu dari ingatannya ke kenyataan. Ia mendongak dan melihat bahwa karavan sudah lengkap, siap berangkat lagi. Suatu malam beberapa hari kemudian, awan gelap menutupi bulan, dan langit serta bumi diselimuti keheningan dan kegelapan. Kereta mewah itu berhenti di tepi ladang. Belasan tenda dengan berbagai ukuran mengelilinginya, seperti bintang yang mengelilingi bulan. Kecuali 2 penjaga malam, sebagian besar konvoi sudah tertidur lelap. Pada saat itu, di sebuah tenda yang tidak mencolok di tepi konvoi, Simu duduk, membuka lubang di tenda, dan dengan jentikan tubuhnya, ia diam-diam menyelinap ke arah tertentu. 1/4 jam kemudian, ia muncul di tepi sungai. Awan terbelah, bulan terbit, cahayanya lembut menyinari wajah Simu. Secepat kilat, ia dengan cepat mencari di semak-semak di sekitar sungai, tidak menemukan sesuatu yang aneh. Ia kemudian berdiri di tanah lapang di tepi sungai, menggenggam kedua tangannya dan menggumamkan sesuatu. Sejak ia menukar bunga hijau Yan Luo dengan bunga segar, Yan Luo mengabaikan panggilannya, membuat Simu cukup frustrasi. Kali ini, tak lama setelah mantra dimulai, aura hitam tiba-tiba muncul dari kejauhan di depannya. Simu sangat gembira, ini adalah awal dari pemanggilan Yan Luo yang akan segera terjadi. Sepertinya Yan Luo akhirnya memaafkannya. Tak lama kemudian, sesosok kerangka, bersenjatakan tombak tulang, muncul dari kabut hitam. Dengan jentikan tubuhnya, ia muncul. Namun sesaat kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sosok Yan Luo kabur, lalu tiba-tiba menghilang dari pandangan. Sebelum Simu sempat bereaksi, kilatan energi hitam tiba-tiba muncul di dekat semak-semak, dan Yan Luo muncul entah dari mana. Tombak tulang di tangannya bersinar putih, berubah menjadi bayangan putih samar, dan tiba-tiba menerjang ke suatu tempat di antara semak-semak. Kilatan pedang perak melesat dari semak-semak tepat pada waktunya, menangkis serangan Yan Luo. Dengan klang yang keras, cahaya perak dan putih berkelebat lalu menghilang, dan Yan Luo berhenti. "Kakashi, ini aku." Sebuah suara yang familiar terdengar. Pada saat yang sama, sesosok putih melesat keluar dari semak-semak bagai kilat, dan setelah beberapa kilatan, sosok itu tak jauh dari Simu. Pada saat ini, energi hitam berkelebat di samping sosok itu, dan tombak seputih tulang, dengan puluhan bayangan, menembus udara dengan suara tajam seperti tawa hantu yang melengking, membuat darah orang-orang mendidih. Sosok putih itu lincah dan gesit, dan dengan beberapa gerakan bergoyang, ia menghindari semua serangan Yan Luo. Kemudian, dalam sekejap, sosok itu muncul di hadapan Simu. Yan Luo, yang baru saja muncul, memancarkan cahaya putih dan hendak mengejar lagi. Melihat ini, Simu segera menggunakan indera spiritualnya untuk mengirimkan perintah agar menghentikannya. Yan Luo menatap sosok putih yang berhenti di depan Simu, dan api jiwa di matanya berkedip sejenak, tetapi kemudian ia berbalik, dan aura hitam menyelimutinya, lalu menghilang lagi. Simu tersenyum pahit mendengarnya, tetapi tak lama kemudian tatapannya berhenti pada Liu An di depannya dan berkata, "Saudara Liu, apakah kau mengikutiku?" "Saudara Si, jangan salah paham. Aku tidak bisa tidur semalaman,
jadi aku pergi ke sungai untuk berjalan-jalan dan menghirup udara segar. Aku tidak menyangka akan bertemu saudara Si di sini secara kebetulan. Aku hanya ingin datang untuk menyapa, tetapi siapa sangka hewan peliharaan roh saudara Si begitu kuat sehingga hampir membuatku tersungkur. Liu An menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku mengerti," kata Simu. "Haha, aku tidak menyangka kakak Si tidak hanya memiliki kemampuan bela diri yang kuat, tetapi juga seorang guru spiritual. Ngomong-ngomong, aku juga punya beberapa teman guru spiritual. Jika ada kesempatan di masa depan, aku bisa memperkenalkan kalian kepada mereka agar kalian bisa bertukar pengalaman dalam kultivasi. Setahuku, guru spiritual sangat langka," kata Liu An sambil tersenyum. "Jangan khawatir, kakak Si, aku akan merahasiakannya untukmu." Sebelum Simu sempat berbicara, Liu An tiba-tiba mengerjap ke arah Simu dan berkata dengan suara rendah. Seolah tahu bahwa Simu sedang tidak ingin berbasa-basi, Liu An segera mencari alasan untuk berpamitan dan pergi. Simu berdiri di sana, memperhatikan sosok Liu An yang perlahan menghilang, raut wajahnya penuh pertimbangan. Bab 227 Kota Tianyu. Dinasti Lusan, negara terkuat di benua timur, menduduki wilayah inti paling tengah benua itu. Wilayahnya yang luas mencakup 31 prefektur dan 108 negara bagian. Ibu kotanya, Kota Tianyu, tentu saja merupakan kota paling makmur di seluruh dinasti Lusan, dan bahkan di seluruh benua timur. Kota Tianyu, yang mencakup puluhan ribu kilometer persegi, terletak di antara pegunungan dan perairan, mudah dipertahankan dan sulit diserang, berfungsi sebagai pusat strategis yang menghubungkan timur dan barat. Tembok-temboknya berdiri setinggi lebih dari 6 meter, seluruhnya dibangun dari batu-batu besar berwarna biru kehijauan, masing-masing sepanjang 1 kaki dan lebar setengah kaki. Setiap blok sekuat baja cor, tak tergoyahkan. Tembok megah ini, bagaikan tubuh naga raksasa, membentang dari gerbang timur dan barat hingga ke tepinya, mencapai pegunungan Sanxing yang luas di utara dan sungai Langya, selebar lebih dari 100 kaki, di selatan. Bendera-bendera berkibar di tembok-tembok, dan setiap 50 kaki berdiri sebuah menara, diawaki oleh beberapa tentara bersenjata lengkap, memantau semua lalu lintas dan tidak menemukan tanda-tanda masalah. Matahari baru saja terbit, sinar keemasannya tercurah dari langit, memancarkan cahaya gemerlap ke hamparan sungai Langya yang luas. Antrean panjang orang-orang membentang bermil-mil di luar gerbang kota timur yang megah. Ada petani yang membawa kayu bakar, prajurit berkuda, pengrajin yang membawa keranjang, pedagang di kereta kuda. Keriuhan suara memenuhi udara. Mungkin karena upacara kenaikan semakin dekat, pemeriksaan di gerbang kota menjadi semakin ketat. Selain para prajurit yang menjaga kota, ada juga banyak orang yang mengenakan jubah Tao Bagua biru. Para prajurit ini sangat menghormati para Taois. Para Taois ini memegang cermin bundar bagua yang berkilauan, yang ketika diguncang, memancarkan cahaya keemasan redup. Siapapun yang mencoba melewati gerbang kota tidak hanya akan diinterogasi oleh para prajurit, tetapi juga matanya akan disinai cahaya keemasan cermin bundar bagua sebelum diizinkan masuk. Pada saat itu, sekelompok lebih dari 10 orang, dikelilingi oleh kereta kuda mewah, muncul dari jalan resmi yang jauh dan melaju lurus melewati 2 barisan panjang orang. Di tengah tatapan heran dan tunjuk-tunjuk dari kedua belah pihak, mereka menuju gerbang kota. Simu berada di ujung rombongan.
Sambil berjalan, ia terus memandangi tembok kota yang megah di kejauhan. Meskipun raut wajahnya tampak tenang, ia sungguh terharu. Kota Tianyu sungguh luar biasa. Dibandingkan dengan kota itu, Fengcheng bahkan tak bisa disebut kota, bahkan hampir tak bisa disebut kota kecil. Cair berdiri di bahunya, melihat sekeliling dengan ekspresi penasaran yang mendalam, namun ia ternyata diam saja. Sebenarnya, jika Simu tidak memperingatkannya sebelumnya bahwa jika ia berbicara saat memasuki kota, ia akan ditangkap oleh penjaga kota, direnggut, dan direbus dalam sup sebagai lauk, ia pasti akan berada dalam kekacauan. Liu An, yang berjalan di samping Simu, tampak acuh tak acuh, wajahnya sedikit linglung, seolah sedang melamun. Tepat ketika Simu dan yang lainnya masih berjarak lebih dari 6 meter dari gerbang kota, seorang pria yang tampak biasa saja, tinggi, dan kurus disinai oleh cermin bundar Bagua. Ia langsung dihentikan, dan beberapa prajurit mendekat, mencoba menangkapnya tanpa penjelasan lebih lanjut. "Apa salahku? Kenapa kau menangkapku?" teriak pria jangkung kurus itu, melawan. Melihat ini, banyak orang dalam antrean saling berpandangan terkejut, dan tatapan Simu juga tertarik. Pada saat itu, seorang pria yang tampak seperti komandan kota muncul dan berteriak kepada pria jangkung kurus itu. "Apa yang kau teriakkan? Ini perintah dari Sekte Abadi. Siapapun yang dicurigai sebagai seorang esat akan diadili untuk diinterogasi. Setelah identitas mereka diverifikasi, mereka akan dibebaskan. Prinsip kami adalah lebih baik menangkap orang yang salah daripada melepaskannya. Mereka yang tidak patuh akan dieksekusi di tempat." Wajah pria jangkung kurus itu memucat ketakutan setelah mendengar ini. Ia tidak melawan dan dibawa pergi oleh 2 prajurit. Simu tidak mengerti apa yang dimaksud pria itu dengan sesat, tetapi ia melirik komandan kota itu sekali lagi. Ia memancarkan aura yang kuat. Ia menyerupai seorang prajurit kuat di tahap awal Xiantian. Para prajurit Xiantian dihormati sebagai pelindung bangsa di kerajaan Qi Agung, dan mereka semua adalah makhluk tertinggi. Namun, di kota Tianyu, ibu kota dinasti Lusan, bahkan seorang komandan kota memiliki kultivasi Xiantian. Perbedaan antara keduanya langsung terlihat. Tak lama kemudian, Simu dan rekan-rekannya berada kurang dari 3 meter dari gerbang kota. "Siapa kalian? Mengapa kalian tidak berbaris di kedua sisi?" teriak seorang penjaga gerbang, menunjuk ke arah konvoi. Beberapa prajurit di dekatnya dan mereka yang berjubah tahu hendak melangkah maju ketika seorang pria parubaya yang berwibawa, berjalan di samping kereta, melangkah maju. Ia mengeluarkan sebuah token emas seukuran telapak tangan dari dadanya dan mengacungkannya kepada komandan kota dari kejauhan. Ekspresi sang komandan tiba-tiba berubah saat ia melirik token tersebut. Ia buru-buru memisahkan para prajurit di kedua sisi, melangkah maju, dan membungkuk kepada pria parubaya yang berwibawa itu, sambil berkata, "Anda utusan kami. Biarkan kami lewat." Setelah mengucapkan kata-kata itu, para penjaga gerbang dan orang-orang berjubah tahu mengubah ekspresi mereka dan segera memberi jalan. Tak lama kemudian, kereta mewah itu melewati gerbang kota, di bawah tatapan mata orang banyak. Simu dan yang lainnya mengikutinya tanpa bertanya. Saat memasuki gerbang kota, hal pertama yang menarik perhatian mereka adalah jalan lebar berbatu biru yang cukup untuk 10 kuda berpacu berdampingan. Tak jauh di depan, terdapat persimpangan menuju 3 arah,
dan jalanan ramai dengan orang. Saat itu, Liu An menghampiri pria parubaya di samping kereta, menangkupkan tinjunya, dan berkata, "Saudara Lu, karena konvoi telah tiba dengan selamat di Tianyu, saya masih punya urusan lain, jadi saya permisi dulu." Liu yang saleh, jika Anda tidak terburu-buru, mengapa Anda tidak ikut saya ke rumah untuk beristirahat sejenak? Saya masih punya beberapa koneksi di kota Tianyu, dan jika Anda butuh sesuatu, saya mungkin bisa membantu Anda, kata pria parubaya yang berwibawa itu, mencoba membujuknya untuk tetap tinggal. "Saudara Lu, Anda terlalu sopan. Saya ada urusan penting yang harus diselesaikan, dan saya benar-benar tidak bisa tinggal lebih lama lagi," kata Liu An sambil tersenyum. Melihat tekad Liu An untuk pergi, pria parubaya yang berwibawa itu tidak berusaha membujuknya untuk tetap tinggal, melainkan menarik sebuah kantong brokat dari dadanya dan menyerahkannya kepada Liu An. Setelah Liu An menerimanya, ia berbalik dan menyapa Simo, lalu dengan cepat menyatu dengan arus orang-orang, dan segera menghilang di antara kerumunan. Simo kemudian melangkah maju untuk mengucapkan selamat tinggal kepada pria parubaya yang berwibawa itu. Pria itu tentu saja mencoba membujuknya untuk tetap tinggal, tetapi melihat Simo bertekad untuk pergi, ia pun memberikan hadiahnya. Simo mengambil kantong brokat itu dan meliriknya. Di dalamnya terdapat sebuah jimat roh tingkat menengah berwarna perak berkilau dan 10 batu roh tingkat dasar. Ia tak kuasa menahan rasa senangnya. Jimat perak ini adalah jimat teleportasi yang diberikan Putri Huowu kepadanya di saat kritis di gerbang prajurit. Ia meletakkan kantong brokat itu di cincin Chen Miao-nya dan menuju ke sebuah jalan acak di sebelah kanan. Kereta mewah itu, ditemani yang lain, terus memacu kudanya menuju jalan di depan. Simo menyusuri jalan, mengamati kota paling makmur di benua timur. Kota itu ramai dengan orang-orang, banyak yang mengenakan pakaian mewah. Kereta mewah dan karavan yang syarat barang terus bergerak maju mundur. Para pedagang asongan dan rakyat jelata yang menjual susu kedelai dari gerobak dapat terlihat di mana-mana di sepanjang jalan. Deretan bangunan dengan ketinggian bervariasi berjajar di sepanjang jalan, dan berbagai jenis toko berdiri berjajar, bendera mereka membentang sejauh mata memandang. Semuanya buka sejak pagi, menarik pelanggan. Yang lebih mengejutkan Simo adalah dari kejauhan ia bisa melihat banyak bangunan besar di dalam kota, setinggi 5 atau 6 lantai, bahkan 7 atau 8 lantai. Ia bahkan bisa melihat sebuah bukit setinggi 100 kaki di sebelah barat, puncaknya diselimuti kabut, memperlihatkan sekilas kompleks istana yang megah. Bangunan 3 atau 4 lantai, yang dianggap tinggi di kota-kota biasa, merupakan pemandangan yang biasa di sini. Entah mengapa, Simo tak kuasa menahan diri untuk mengingat kembali pemandangan yang telah disaksikannya di sepanjang perjalanan sejak meninggalkan hutan belantara. Tanah tandus dan desa-desa yang jarang penduduknya ada di mana-mana. Pegunungan, yang dulunya kaya akan energi spiritual, kini terhampar sunyi dan sunyi, vegetasinya layu. Kota-kota kecil, yang menyerupai kota pegunungan, juga banyak jumlahnya. Yang paling mencolok adalah kuburan-kuburan luas di luar banyak desa, bahkan kerangka mayat-mayat tergeletak di hutan belantara. Semua ini sangat kontras dengan kemakmuran kota. "Situ, ayo kita pergi ke Cuixianglou untuk makan malam." Cair kelaparan. Pada saat itu, burung beo Cair tiba-tiba memanggil. Burung beo itu menunjuk dengan sayapnya ke sebuah restoran mewah tak jauh dari sana,
matanya berbinar-binar. Kalau tidak salah ingat, kau sudah makan cukup banyak sebelum memasuki kota. Kita bicarakan nanti saat makan siang. Simu mengabaikan Chair. Pelit. Chair mengepakkan sayapnya dan terbang dengan marah. Simu mengabaikannya, mengesampingkan pikirannya dan mulai berkeliaran keluar masuk penginapan, toko, dan tempat-tempat lain. Tak lama kemudian, burung beo itu kembali. Situ, ada pertunjukan sulap di sana. Seru sekali. Ayo kita lihat. Kicau burung beo itu sambil berputar-putar di atas Simu. Situ, sepertinya ada yang menjual permata di sana. Permata-permata itu sangat indah. Dan di sana, situ, lihat, apa itu? Kelihatannya menarik. Di tengah ocehan Chair yang hampir tak henti-hentinya, Simu akhirnya menyelesaikan hari pertamanya di kota Tianyu. Sebelum malam tiba, ia menemukan sebuah penginapan secara acak, menyewa sebuah halaman kecil, dan menetap di sana untuk sementara waktu. Menurut informasi yang dikumpulkan hari ini, murid-murid dari berbagai sekte seperti Simen Sue yang datang untuk menghadiri upacara kenaikan kemungkinan besar ditampung di berbagai penginapan yang tersebar di seluruh kota. Konon, penginapan-penginapan ini khusus didirikan oleh dinasti Lusan untuk upacara kenaikan. Mengingat luasnya kota Tianyu dan banyaknya penginapan ini, menemukan satu orang saja akan seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Namun, upacara Matahari Iblis masih sekitar 7 bulan lagi, dan kembali ke Sekte Tianmo dari kota Tianyu ke Kerajaan Qin Besar hanya akan memakan waktu 3 atau 4 bulan, memberikan waktu yang cukup. Selain itu, ia juga mendapat kabar dari beberapa pemilik toko hari ini bahwa lelang kenaikan akan dimulai kurang lebih sebulan lagi, dan darah saripati kera iblis berkualitas tinggi akan dijual di acara tersebut. Ini tentu saja merupakan kabar baik bagi Simu, yang teknik transformasi kera iblis kekuatan besarnya masih tertahan di tingkat kelima. Jadi, ia berencana untuk menanyakan keberadaan Simen Sue sambil menunggu pelelangan dimulai. Bab 228 Konspirasi dan Penyelesaian. Sebuah rumah besar terpencil berdiri di suatu tempat di kota Tianyu. Bangunan-bangunan di halaman tampak lusuh, dengan banyak cat mengelupas di pintu dan jendela. Debu tebal menumpuk di mana-mana, dan tanah berserakan dedaunan kuning layu. Sepertinya sudah lama tak ada yang tinggal di sana. Namun, skala dan tata letak rumah, serta detail indah pada atap dan braket, menunjukkan bahwa rumah itu dulunya adalah kediaman sebuah keluarga terpandang. Plakat emas megah bertuliskan, "Langit dan bumi tak terbatas," di depan ruang utama, khususnya, mengisyaratkan status pemilik sebelumnya. Hari sudah senja, dan langit perlahan menggelap. Seorang pria tampan berusia 30-an, mengenakan jubah berwarna bulan dan pita perak melilit dahinya, berhenti di halaman, matanya terpejam, seolah sedang merenungkan sesuatu. Pria ini adalah Liu An, yang memasuki kota bersama Simu dalam iring-iringan mobil. Angin sore membelai wajahnya, membuat rambutnya yang semerah darah bergoyang dan menari tertiup angin. Sesaat kemudian, Liu An membuka matanya, tatapannya setenang air. Setelah melirik ke sekeliling dalam diam, ia berjalan menuju sebuah ruangan di sisi timur dan membuka pintunya. Ruangan itu cukup luas, terbagi dua. Dilengkapi dengan tempat tidur, meja, dan kursi, sederhana namun elegan. Liu An langsung masuk ke ruangan dalam, mengulurkan tangan, menekan sebuah titik di kepala tempat tidur,
dan memutarnya. Terdengar suara retakan yang teredam. Dinding di belakangnya tiba-tiba terbelah, memperlihatkan lorong gelap yang seolah mengarah ke bawah tanah. Tanpa ragu, Liu An menghilang ke dalam lorong itu. Lorong itu tidak panjang, dan tak lama kemudian, sebuah ruangan rahasia yang remang-remang muncul di hadapannya. Ruangan itu kecil, berdiameter beberapa meter, kosong kecuali sebuah altar di tengahnya. Dalam cahaya redup 2 lilin di altar, 5 sosok terlihat duduk bersila di kedua sisi ruangan, tak bergerak. Setelah Liu An masuk, orang-orang ini berdiri, 3 pria dan 2 wanita. Ada 3 pria, seorang pria kekar, berpakaian hitam, berwajah merah, seorang pria gemuk, berpenampilan seperti pedagang, dan seorang pemuda berambut perak pendek. Ada 2 wanita, satu berkerudung tinggi, yang lainnya mungil, mengenakan gaun merah menyala. Kakak, kelima pria itu membungkuk hormat kepada Liu An, serentak berkata. Tanpa sepatah kata pun, Liu An berjalan melewati kelima pria itu dan menuju altar di tengah ruang rahasia. Ia memancarkan aura dingin. Di atas meja upeti terdapat sebuah tablet roh hitam, bertuliskan 4 karakter segel, Dong Fang Xiantian. Dengan suara, bang, yang teredam, Liu An berlutut dengan berat di depan meja upeti. Pita perak yang melilit dahinya telah robek di suatu titik, memperlihatkan bulan sabit di tengahnya. 3 pria dan 2 wanita lainnya juga datang ke sisinya dan berlutut. Untuk sesaat, suasana di ruang rahasia menjadi suram. Tuan, meskipun paman saya tidak setuju, saya tetap datang. Titik petik 2. Kali ini, saya akan membuat mereka membayar. Ketika Raja Hantu Luotian kembali ke dunia fana, biarkan darah para jenius ini tertumpah di kota Tianyu, dan biarkan jiwa mereka meratapi arwahmu di surga. Liu An berbicara di depan prasasti roh, lalu bersujud 3 kali. Guru, beristirahatlah dalam damai. Mengikutinya, 5 orang lainnya bersujud, masing-masing dengan ekspresi hikmat. Malam itu, di sebelah barat kota Tianyu, di atas bukit setinggi 100 kaki, di tengah gugusan istana, sebuah istana emas, yang terbesar, tampak menonjol. Pada siang hari, istana itu diselimuti selubung awan 7 warna. Pada malam hari, cahaya keemasan yang cemerlang bersinar, dan dari seluruh penjuru kota, aliran cahaya keemasan dapat terlihat membubung ke dalam kegelapan malam. Ini adalah cabang dari Sekte Abadi Tongtian di kota Tianyu. Sekte Abadi Tongtian adalah agama negara dinasti Lusan. Setiap kota memiliki sekte cabang, dan sekte yang ada di kota Tianyu tidak diragukan lagi adalah yang terbesar, yang menjadi tuan rumah upacara kenaikan. Mengenai lokasi pasti altar utama sekte, tempat pemimpin sekte tinggal, terdapat berbagai pendapat. Bahasa Indonesia, ada yang mengatakan itu berada di dalam pegunungan Sanxing yang luas, yang lain mengatakan cabang kota Tianyu sebenarnya adalah altar utama, dan beberapa bahkan mengklaim itu terletak di sebuah pulau terapung. Namun, satu hal yang pasti, pada malam setiap upacara besar, pemimpin sekte tiba di kota Tianyu untuk secara pribadi memimpin upacara tersebut. Pada saat ini, di aula samping Istana Emas, seorang pria tua mengenakan jubah tao bagua biru duduk di singgasana utama. Dengan rambut putih dan wajah muda, dia tampak energi dan memiliki udara abadi, memancarkan aura dunia lain tertentu. Di sebelah kanannya, seorang anak laki-laki kurus dan pucat duduk di kursi,
tampak agak gelisah. Di sisi lain berdiri seorang pria paruh baya yang bermartabat. Itu tidak lain adalah pemimpin Xiantian dari konvoi Simu, yang sekarang mengenakan jubah Tao Bagua biru. Honger, kau sudah sangat menderita selama bertahun-tahun. Aku sudah mendengar beberapa pengalamanmu sebelumnya, tapi karena kau sudah di kota Tianyu, anggap saja rumah sendiri dan jangan merasa terkekang. Beristirahatlah dengan baik beberapa hari ini. 7 hari lagi, kau akan bertemu leluhurmu, Sang Dewa Zuchenzong, kata lelaki tua berjubah Tao itu dengan ramah. Anak laki-laki kecil itu tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk patuh. Setelah beberapa patah kata lagi, lelaki tua berjubah Tao itu memanggil 2 Taois muda, yang membantu anak laki-laki kecil itu keluar. Kirim pesan kepada Lu Sanren bahwa Honger adalah keturunan seorang dewa dan harus diperlakukan dengan baik. Berikan dia gelar pangeran dengan nama keluarga yang berbeda. Setelah anak laki-laki kecil itu pergi, lelaki tua berjubah Tao itu berbalik dan memberi instruksi kepada pria paruh baya yang berwibawa itu. Aku akan mematuhi perintah pemimpin, kata pria paruh baya yang berwibawa itu dengan hormat. Beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. Di jalan lebar berbatu biru di distrik barat kota Tianyu, seorang pemuda berjubah abu-abu berjalan perlahan, seekor burung beo warna-warni bertengger di bahunya, mengamati sekelilingnya dengan rasa ingin tahu. Pemuda itu, tentu saja, Simu. Ini adalah jalan Tongma di distrik barat kota Tianyu, salah satu jalan tersibuk di kota itu, ramai dengan orang-orang dan dipenuhi toko-toko besar serta restoran. Namun Simu tidak punya waktu untuk mengagumi pemandangan jalan. Dahinya sedikit berkerut, seolah sedang merenungkan sesuatu. Situ, aku sudah berjalan sepanjang pagi dan kelelahan. Bagaimana kalau kita istirahat dulu di depan? Cair tiba-tiba memanggil, apakah kau pernah ke sini sebelumnya? Simu mengulurkan tangan dan menjentikkan kepala burung beo itu, tetapi ia masih menatap ke depan. Di sana berdiri sebuah bangunan tinggi yang mencolok dengan lobi yang luas dan dekorasi yang mewah. Bangunan itu tampak seperti restoran besar. Bahkan di jalan yang ramai ini, bangunan itu tampak mencolok. Sebuah papan nama, tergantung di pintu masuk utama bertuliskan, Taoranju, sebuah nama yang agak puitis. Pikiran Simu tiba-tiba muncul. Ia sibuk sepanjang pagi, dan karena merasa agak lelah, ia pun masuk. Masih agak lama sebelum makan siang, bukan waktu yang tepat untuk makan malam, jadi restoran itu tidak terlalu ramai. Tuan, silakan masuk, sapa pelayan dengan hangat saat melihatnya masuk. Seekor burung beo besar berwarna-warni bertengger di bahu Simu. Meskipun pakaiannya agak aneh, auranya yang gagah dan menantang membuatnya mustahil untuk diremehkan. Terlebih lagi, dengan kerumunan orang yang beragam di kota Tianyu akhir-akhir ini, tidak mengherankan melihat seseorang berjalan di jalan dengan seekor harimau, apalagi seekor burung. Mengikuti arahan pelayan, Simu naik ke sebuah ruangan pribadi di lantai 2. Dekorasinya sangat indah, dengan sekat dan tanaman pot yang memisahkan meja-meja. Tempat itu sangat tenang. Meskipun hanya ada sekitar selusin meja di lantai 2, tempat itu sama sekali tidak terasa ramai. Meskipun tidak banyak tamu di lantai 1, ada 4 atau 5 orang di lantai 2. Secangkir teh dan beberapa piring dimsum, kata Simu sambil duduk. Aku ingin makan kacang, teriak Keyer. Pelayan itu menatap Keyer dengan heran, takjub akan kecerdasannya.
Kita makan kacang untuk hidangan penutup, kata Simu. Pelayan itu segera setuju, menatap Keir dengan heran, lalu pergi. Sesaat kemudian, ia membawakan beberapa piring hidangan penutup kacang yang lezat dan sepoci teh yang harum. Simu dengan santai memberinya beberapa tael perak dan memintanya pergi. Keir mencicipi hidangan penutup itu. Dengan gembira, sesekali, ia menyesap tehnya, yang cukup menyegarkan. Simu tidak sesantai Keir, dan raut wajahnya kembali merenung. Dalam beberapa hari terakhir, ia pergi ke beberapa penginapan di kota tempat konferensi kenaikan diadakan untuk bertanya. Namun semua usahanya sia-sia, tanpa hasil sama sekali. Namun ini tidak mengejutkan, setidaknya ada ratusan penginapan semacam itu di kota Tianyu. Jika ia mencari satu persatu, ia mungkin takkan bisa menemukan semuanya dalam 2 atau 3 bulan. Pikiran Simu melayang, menimbang-nimbang apakah ia harus meminta bantuan. Saat itu, tiba-tiba terdengar keributan yang membuyarkan lamunannya. Haha, dengan kekuatan saudara Zhou, tentu saja ia akan unggul di konferensi kenaikan ini, tak masalah. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat kepada saudara Zhou atas pencapaiannya di masa depan dan bergabung dengan barisan. Saudara Ge, kau terlalu sopan. Konferensi ini dipenuhi para master dari berbagai kalangan, jadi kemampuanku yang sederhana ini tak perlu dikhawatirkan. Seni sejati Yuanling keluarga Gemu terkenal di seluruh dinasti Lusan. Saudara Ge sekarang adalah prajurit Xiantian tingkat menengah, jadi peluangmu untuk terpilih jauh lebih besar daripada aku. Petik 2. Tidak, tidak, Simu mengerutkan kening, melihat ke arah sumber keributan. Tak jauh darinya, di sebuah kursi, duduk 4 atau 5 pemuda berpakaian elegan, semuanya berusia 20-an, mengobrol dan tertawa terbahak-bahak, seolah tak ada yang lain, seraya saling mengagumi. Para pemuda ini memancarkan aura yang mengesankan, jelas memiliki kultivasi Xiantian. Dilihat dari pakaian mereka, mereka adalah anak-anak dari keluarga terpandang, status mereka luar biasa. Simu mengangkat alis. Dilihat dari percakapan mereka, orang-orang ini pastilah murid-murid berbakat dari berbagai sekte yang berpartisipasi dalam konferensi kenaikan. Ia melirik mereka, lalu mengalihkan pandangannya. Para pemuda dari keluarga bangsawan itu terus mengobrol seolah-olah tidak ada orang di sekitar, tetapi topik pembicaraan perlahan beralih ke topik lain. Saudara Sentu, apakah Anda punya waktu siang ini? Kudengar toko keluarga Huang sedang mengadakan lelang. Meskipun tidak besar, patut dikunjungi. Seorang pemuda kekar berjubah kuning berbicara, menatap seorang pemuda berkemeja biru. Yang lain juga menoleh. Pemuda berkemeja biru itu bertubuh proporsional dan cukup heroik. Tidak, aku ada urusan sore ini, kata pemuda berkemeja biru itu dengan senyum misterius. Saudara Sentu, apakah Anda akan pergi ke Ascension Conference Inn di Jalan Jade? Kudengar seorang wanita cantik jelita baru saja tiba di sana. Anda sering ke sana akhir-akhir ini, kata seorang pemuda lain sambil tersenyum. Oh, wanita seperti apa yang bisa menarik perhatian saudara Sentu? Pemuda tegap berjubah kuning itu juga menunjukkan ekspresi penasaran. Bab 229, bertemu teman lama di negeri asing. Kalau dipikir-pikir, aku baru melihatnya sekali. Wow, dia benar-benar secantik peri, bahkan sebanding dengan Putri Yueni yang tersohor dari dinasti Lusan. Semua orang heboh dengan topik itu.
Simu mengerutkan kening, mengambil cangkir tehnya, menghabiskan isinya, dan mulai turun ke bawah. Tahukah kau, wanita ini baru tiba di kota Tianyu setengah bulan yang lalu. Kudengar dia berasal dari klan kecil di pesisir timur daratan, kata suara lain. Mata Simu berkedip mendengarnya, lalu ia kembali duduk. Saudara Sentu, kau tidak memperkenalkan wanita secantik itu kepada kami. Apa kau ingin menyimpannya untuk dirimu sendiri? Pemuda kekar berjubah kuning itu tertawa. Saudara G, kau tidak tahu ini. Wanita ini jarang keluar rumah sejak tiba di kota Tianyu. Konon dia penyendiri dan menolak bertemu siapapun yang ingin bertemu. Bahkan saudara Sentu telah ditolak beberapa kali. Ada yang menjulukinya, peri es, kata pemuda lain sambil tertawa. Aku kurang siap terakhir kali, tapi kali ini aku sudah siap, pemuda berjubah biru itu mendengus. Sambil berbicara, ia menyentuh sebuah cincin di jarinya, dan sebuah kotak brokat ungu muncul di tangannya. Ia membukanya, memperlihatkan sepasang gelang hijau sebening kristal, terukir samar rune dan memancarkan cahaya hijau pucat. Gelang-gelang itu tampak seperti instrumen magis tingkat tinggi. Keluarga Sentu benar-benar keluarga yang bergengsi, dengan leluhur yang naik ke alam abadi melalui konferensi kenaikan. Mereka sungguh kuat dan berpengaruh. Gelang giok ini pasti bernilai setidaknya 2 batu roh kelas menengah, semua demi menyenangkan seorang wanita. Nada bicara pemuda berjubah kuning itu agak aneh. Hehe, kalau begitu, bagaimana kalau kita pergi menemui wanita misterius itu bersama hari ini? Kata seorang pemuda, kalau begitu aku akan mengajak kalian semua keluar untuk memperluas wawasan. Ayo pergi. Pemuda berjubah biru itu menutup kotak brokat, memasukkannya kembali ke dalam cincin penyimpanannya, dan berdiri. Yang lain, sambil mengobrol dan tertawa, berdiri dan menuju ke bawah. Simu, dengan sebuah ide di benaknya, berdiri dan mengikutinya. Situ, kau mau pergi sekarang? Panggil Keyer. Simu mengabaikannya. Tanpa berhenti, ia menuruni tangga dalam sekejap mata. Keyer dengan cepat mengepakkan sayapnya dan terbang mengikutinya. Para murid dengan pakaian indah meninggalkan restoran. Dipimpin oleh pemuda berjubah biru, mereka berjalan cepat di sepanjang jalan. Simu mengikuti dari dekat, berbelok beberapa arah, dan tiba di jalan yang sepi. Orang-orang di depan menyadari Simu di belakang dan berhenti. Hei, apa yang kau lakukan mengikuti kami? Seorang pemuda dengan wajah agak muram berjalan mendekat dan menatap Simu dengan niat jahat. Aku juga kebetulan melewati jalan ini. Aku tidak bermaksud mengikutimu, kata Simu. Jangan pura-pura bodoh. Kau sudah mengikuti kami sejak keluar dari Tianranju. Apa kau pikir kami tidak menyadarinya? Kata pemuda muram itu. Benarkah? Aku benar-benar tidak menyadarinya. Simu terus berpura-pura bodoh. Secerca amarah terpancar di mata pemuda muram itu, dan ia melangkah mendekat. Apa yang kau lakukan? Mau bertarung? Kami tidak takut padamu. Simu tidak berkata apa-apa, tetapi Cair malah berteriak. Saudara Qin, konferensi kenaikan sudah dekat. Sekte abadi telah mengeluarkan larangan bertarung di kota. Jangan membuat masalah, jangan sampai kau menyinggung sekte abadi, kata pemuda berjubah biru itu sambil melihat sekeliling. Nak, kau beruntung. Pemuda muram itu mengalihkan pandangannya, menatap Simu dengan dingin, lalu berbalik. Kelompok itu terus maju.
Terdengar langkah kaki dari belakang, dan si Mu mengikutinya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. "Nak, kau mencari mati," teriak pemuda muram itu dengan marah. Ekspresi yang lain juga menjadi gelap. "Lanjutkan saja jalanmu. Aku tidak menghalangi jalanmu," kata si Mu. "Benar, jalan menuju surga, masing-masing mengambil jalannya sendiri. Apa pedulimu kemana kita pergi?" teriak burung beo itu. Pemuda muram itu sangat marah. Cahaya hijau memancar dari tubuhnya. Pada saat itu, sebuah tangan menekan bahunya. Ekspresi pemuda muram itu berubah, dan cahaya biru di sekelilingnya memudar. Pemuda berjubah biru itu menatap si Mu dalam-dalam dan berkata, "Aku tidak tahu siapa kau atau dari mana asalmu, tapi aku harus mengingatkanmu, ini kota Tianyu, dan tidak sembarang orang bisa menyinggungmu." "Terima kasih atas pengingatnya," kata si Mu sambil tersenyum dan membungkuk. Pemuda berjubah biru itu mendengus dingin dan terus memimpin rombongan itu maju, membiarkan si Mu mengikutinya. Kurang dari setengah jam kemudian, rombongan itu tiba di gerbang sebuah penginapan yang tenang, dijaga oleh dua pria berpakaian sekte abadi Tongtian. Pemuda berjubah biru dan rekan-rekannya mengeluarkan token giok seukuran kepalan tangan. Para penjaga meliriknya lalu mempersilakan mereka masuk. "Anak muda, ini penginapan untuk konferensi kenaikan. Dilarang masuk oleh orang yang tidak berwenang," kata seorang penjaga, sambil mengulurkan tangannya di depan si Mu. Si Mu terkekeh, dan dengan kilatan cahaya di tangannya, dua batu roh lagi muncul. Kedua penjaga saling bertukar pandang. Kilatan keserakahan terpancar di mata mereka. Di luar halaman kecil di dalam penginapan, seorang pemuda berjubah biru dan rekan-rekannya berkumpul. Tatapan berapi-api terpancar di mata pemuda itu saat ia mendekati pintu dan mengetuk. "Sentu Guang datang menemui nona muda hari ini. Saya mohon Anda untuk menunjukkan diri," kata pemuda berjubah biru itu dengan lantang. "Tuan Sentu, saya merasa agak tidak enak badan hari ini. Silakan kembali." Sebuah suara seperti kicauan burung oriole kuning dari lembah bergema dari halaman. "Saya ingin tahu apa yang salah dengan nona muda. Saya memiliki pengetahuan tentang pengobatan dan membawa berbagai ramuan dan jimat. Hati saya yang tulus dikenal dunia. Tolong jangan bersikap menjijikkan," kata pemuda berjubah biru itu segera. Orang-orang di halaman tampak mendesah. Langkah kaki terdengar dari luar halaman, dan sesosok tubuh dengan cepat mendekat. Itu adalah si Mu. Sesuatu yang aneh melintas di wajahnya. Ia baru saja mendengar percakapan itu dari kejauhan, dan meskipun tidak terdengar jelas, suara-suara di halaman terasa familiar baginya. Mungkinkah hati si Mu dipenuhi kegembiraan? Pemuda berjubah biru hendak mengatakan sesuatu ketika ia melihat si Mu tiba-tiba muncul, dan alisnya sedikit mengernyit. Pada saat itu, dengan suara derit, gerbang halaman tiba-tiba terbuka perlahan. Pemuda berjubah biru itu sangat gembira, dan ia tidak mempedulikan si Mu, dan menatap gerbang yang terbuka dengan penuh kegembiraan. Pertama kali ia melihat keindahan di dalamnya, ia terhanyut dalam pesona yang mendalam dan tak bisa melepaskan diri. Ia telah kesini tak kurang dari 10 kali dalam beberapa hari terakhir, tetapi ini adalah pertama kalinya orang di dalam berinisiatif untuk muncul. Bagaimana mungkin ia tidak bersemangat? Namun ia melihat seorang gadis berpakaian hijau muda berdiri di pintu. Alis dan matanya indah, lehernya ramping, dan pinggangnya yang ramping diikat dengan sabuk giok putih bulan, seperti peri dari istana bulan.
Ia memiliki kesan berada di luar dunia ini yang tak bisa dipandang sebelah mata. Simu tertegun saat melihat gadis itu. Gadis ini bukanlah si Mensue seperti dugaannya, melainkan seseorang yang ia kenal, tetapi Zhong Xiu. Zhong Xiu merasa sedikit tak berdaya dan jijik, dan mata indahnya menyapu para pemuda di luar pintu. Orang-orang ini semua berstatus luar biasa. Tidak mudah menyinggung mereka, dan ia hampir saja menemukan alasan untuk mengusir mereka. Pada saat ini, ia melirik sekilas, dan mata indahnya tiba-tiba berhenti, dan jatuh pada seorang pemuda yang tampak biasa saja berjubah abu-abu, dan tak bisa lagi bergerak. Mata pemuda berjubah biru itu menjadi panas, dan ia buru-buru melangkah maju, dan hendak berbicara, menyerang selagi besi masih panas, dan mengatakan sesuatu yang lain. Namun, kecantikan di depannya tiba-tiba berkelebat. Ia berubah menjadi bayangan hijau dan bergegas menuju Simu. Kakak Si. Tubuh Simu berkelebat, dan sosok hijau itu, dengan aroma samar, melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Nona Zong. Dengan giok lembut dan aroma hangat di lengannya, Simu sedikit bingung untuk sesaat. Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Ekspresi pemuda berjubah biru itu langsung berubah pucat, dan matanya hampir berkobar, menatap Simu dengan ganas. Boom! Api biru samar menyembur dari pemuda berjubah biru, melesat ke segala arah. Orang-orang di sekitarnya saling bertukar pandang dan mundur beberapa langkah, semuanya dengan ekspresi penuh harap. Semuanya, kota ini telah mengeluarkan larangan bertarung, dan ini adalah penginapan pertemuan agung. Jika kalian mulai bertarung di sini, aku harus melaporkannya dan mendiskualifikasi kalian dari pertemuan ini. Sebuah suara terdengar. Seorang pria parubaya, mengenakan pakaian sekte abadi Tongtian, muncul di gerbang halaman. Ia jauh lebih anggun daripada para penjaga di luar penginapan, dan memancarkan aura seorang makhluk alami. Ekspresi pemuda berjubah biru itu berubah, dan setelah beberapa saat, api biru itu mereda. Zhong Xiu, tersipu, melepaskan Simu. Melirik yang lain, ia menarik Simu yang masih linglung ke halaman, menutup gerbang di belakangnya. Ayo pergi. Wajah pemuda berjubah biru itu sangat muram, dan ia berbalik dengan marah lalu pergi. Yang lain mengangkat bahu dan mengikutinya. Pria parubaya itu mendesah tak berdaya, melirik halaman yang tertutup rapat, lalu berbalik untuk pergi. Di halaman, Simu dan Zhong Xiu saling berpandangan, dan tak berbicara untuk beberapa saat. Wajah Zhong Xiu masih sedikit memerah, dan matanya sedikit malu, tetapi ia tetap menatap Simu. Keier menatap Simu, lalu Zhong Xiu, menguap sedikit bosan, dan berbalik untuk melihat sekeliling halaman. Halaman itu sangat sunyi, dengan pohon pinus hijau di sebelah kiri dan 4 atau 5 bambu di sebelah kanan, setinggi 2 atau 3 orang. Keier tiba-tiba melebarkan sayapnya dan terbang, mendarat di atas beberapa bambu. Simu melirik Keier, menggerakkan sudut mulutnya, dan perlahan menarik tangan Zhong Xiu yang dipegangnya. Sedikit kesedihan melintas di mata Zhong Xiu, tetapi segera menghilang, dan senyum di wajahnya tetap tidak berubah. Kakak Si, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Saya juga, Nona Zhong. Saya cukup terkejut melihat Anda di sini. Mungkinkah Anda juga di sini untuk upacara kenaikan? Tanya Simu, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Mata Zhong Xiu sedikit berkedip, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu.
Setelah beberapa saat, Zhan Yan tersenyum dan berkata, "Memang, upacara kenaikan adalah kesempatan yang langka dan berharga. Meskipun kemampuan saya tidak terlalu mengesankan, saya sangat bergantung pada Simen, jadi tentu saja saya ingin mencobanya." Petik 2. Saya berdiri di luar mengobrol dan lupa mengundang saudara Si untuk masuk dan duduk, kata Zhong Xiu meminta maaf, mempersilakan Simu masuk. Ruangan itu kosong kecuali beberapa kursi. Bab 230, Menyambut para dewa. Aku tidak menyangka kau akan datang, kakak Si. Setelah mereka duduk, Zhong Xiu akhirnya menyadari perubahan aura Simu dan berseru pelan. Selama perjalanan ke barat dari Savage World, aku mengalami beberapa petualangan di sepanjang jalan, yang memungkinkanku untuk mempersempit istana Kiku. Ngomong-ngomong, Nona Zhong, retretmu tampaknya berjalan cukup lancar, kata Simu sambil tersenyum. Itu semua berkat buah Qingming milik kakak Si. Ngomong-ngomong, kenapa kakak Si datang ke kota Tianyu? Setahu saya, Sekte Iblis Hitam adalah cabang dari Sekte Iblis Surgawi Kerajaan Qin Besar. Meskipun kakak Si tangguh, seharusnya dia tidak bisa berpartisipasi dalam konferensi kenaikan, kan? Zhong Xiu mengangguk, tiba-tiba menyadari sesuatu, lalu bertanya. Aku di sini untuk mencari seseorang, kata Simu setelah ragu sejenak. Senyum Zhong Xiu sedikit membeku. Dia juga orang yang sangat cerdas. Ya, kakak Si, karena sekarang keinginanmu telah tercapai, apakah kau di sini untuk mencari Simen Sue dari Sekte Tianyin? Tanyanya. Simu ragu sejenak lalu mengangguk. Meskipun kakak senior Simen Sue dan aku tidak berasal dari sekte yang sama, kebetulan aku pernah bertemu dengannya sekitar 7 atau 8 hari yang lalu. Zhong Xiu menarik napas dalam-dalam, menatap mata Simu, dan berkata. Petik 2. Benarkah? Di mana dia sekarang? Simu terkejut dan berdiri. Tanpa sadar ia memegang tangan Zhong Xiu dan bertanya. Pipi Zhong Xiu memerah saat tangannya dipegang. Tapi dia sama sekali tidak peduli. Dia hanya menatap Simu dan tidak berkata apa-apa. Oh, maaf. Aku agak bersemangat. Simu tiba-tiba tersadar dan segera melepaskan Zhong Xiu. Tidak apa-apa. Zhong Xiu menundukkan kepalanya dan bergumam. Aku dan kakak senior Simen Sue hanya bertemu sekali hari itu. Tidak seperti aku, dia tampaknya sangat dihormati oleh Sekte Abadi Tongtian. Dia telah dibawa ke cabang Sekte Abadi Tongtian di kota Tianyu untuk retret. Kudengar dia memiliki peluang besar untuk terpilih dalam konferensi ini. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Ekspresi Simu sedikit muram setelah mendengar ini. Meskipun dia baru berada di kota Tianyu beberapa hari, dia memiliki pemahaman umum tentang situasi di sana. Meskipun kota Tianyu adalah ibu kota dinasti Lusan, markas besar Sekte Abadi Tongtian tidak terletak di sana. Hanya ada satu cabang di dalam kota, dan upacara kenaikan diadakan di sana. Menjelang upacara, banyak tokoh terkemuka dalam sekte tersebut, termasuk pemimpin sekte, tiba di kota. Mereka yang dipanggil untuk mundur di cabang sangat dihormati oleh sekte tersebut. Bakat Simen Sue luar biasa, mungkin seperti yang dikatakan Zhong Xiu. Simu menggelengkan kepalanya, ekspresinya semakin tegas. Bagaimanapun, ia harus bertemu Simen Sue sebelum konferensi kenaikan. Sekarang setelah kita tahu keberadaan Simen Sue, segalanya akan jauh lebih mudah. Nona Zhong, terima kasih telah memberitahuku ini, kata Simu.
Mungkinkah saudara Si ingin pergi ke cabang di kota untuk mencari si Mensue? Dengan segala hormat, saya khawatir itu tidak mungkin, kata Zhong Xiu sambil menggelengkan kepalanya. Mengapa? Tanya Si Mu. 3 hari lagi, konferensi penyambutan abadi akan diadakan. Cabang sekarang dijaga ketat, dan orang luar tidak boleh mendekat sama sekali. Jika kau ingin bertemu dengan saudari senior Si Mensue, kau mungkin harus menunggu sampai setelah konferensi penyambutan abadi, kata Zhong Xiu. Konferensi penyambutan abadi. Si Mu tercengang. Apakah saudara Si belum mendengar? 3 hari dari sekarang, 2 dewa abadi yang telah naik ke alam abadi akan turun dari Sekte Abadi Tongtian. Sekte Abadi Tongtian telah mengadakan konferensi penyambutan dewa abadi ini secara khusus untuk menyambut kedua dewa abadi ini, kata Zhong Xiu. Para dewa abadi sedang turun. Si Mu terkejut mendengar ini. Rumor tentang alam abadi selalu ilusi. Meskipun para murid luar biasa yang dipilih dari konferensi kenaikan sebelumnya dikatakan telah naik ke alam abadi, tidak seorang pun pernah benar-benar menyaksikannya. Tanpa diduga, mereka benar-benar akan bertemu dengan seorang dewa abadi yang turun ke bumi kali ini. Saudara Si, kau terlihat tertarik dengan konferensi penyambutan dewa abadi ini, kan? Bagaimana kalau ikut denganku untuk melihatnya? Konon, ini adalah pertama kalinya seorang dewa abadi turun setelah bertahun-tahun. Meskipun sebagian besar pejabat kota telah diundang untuk menghadiri konferensi, mereka hanya dapat mengamati dari luar dan harus membayar sejumlah besar batu roh untuk masuk. Tetapi para murid yang berpartisipasi dalam konferensi kenaikan ini akan dapat masuk dan menonton dari dalam, ajak Zhong Xiu. Baiklah, kalau begitu aku akan merepotkanmu, Nona Zhong. Si Mu setuju setelah berpikir sejenak. Zhong Xiu tersenyum cerah mendengarnya, kecantikannya yang tak tertandingi bagaikan bunga lili yang sedang mekar sempurna, membuat jantung Si Mu berdebar kencang. Ngomong-ngomong, terima kasih sudah mengirimiku besi meteorit itu. Si Mu terbatuk ringan dan segera mengganti topik pembicaraan. Aku juga mendapatkan sepotong logam aneh ini dari sekte secara kebetulan, tapi tak ada gunanya menyimpannya. Saat kau datang menemuiku hari itu, aku samar-samar ingat benda ini sepertinya terbuat dari bahan yang sama dengan pisau hitammu, jadi aku mengirim seseorang untuk memberikannya padamu. Kuharap kau menyukainya. Zhong Xiu berkata dengan bulu matanya yang panjang berkibar. Si Mu tersentuh ketika mendengarnya. Mata Zhong Xiu berbinar-binar seperti air dan ia menoleh. Jantung Si Mu berdebar kencang dan ia menghindari tatapan Zhong Xiu. Pada saat ini, terdengar suara, wus kepakan sayap, dan cair terbang keluar dari ruang dalam lain di sebelah ruang tamu dan mendarat di rak kayu tak jauh dari mereka berdua. Ia telah terbang ke ruang dalam pada suatu saat, dan baik Si Mu maupun Zhong Xiu tidak menyadarinya. Cair, apa yang kau lakukan di kamar Nona Zhong? Si Mu mengalihkan pandangannya dan membentak. Saat baru saja memasuki ruangan, ia samar-samar melihat perabotan di sana. Seharusnya itu kamar tidur Zhong Xiu. Aku akan mencari sesuatu untuk dimakan. Sejak aku mengikutimu, aku hidup serba salah, kelaparan terus. Aku tidak pernah makan dengan layak. Akhirnya aku berhasil mendapatkan kacang di restoran, tapi kau membuangnya sebelum aku sempat memakannya. Cair menatap Si Mu dengan tatapan memelas dan berkata, apakah ini hewan peliharaan kakak Si? Ia benar-benar bisa berbicara. Ia sangat pintar dan imut.
Zhong Xiu menatap Chaier dan berkata sambil tersenyum. Adik ini seperti keluar dari lukisan. Cantik sekali. Chaier menggerakkan kakinya beberapa kali dan berkata kepada Zhong Xiu dengan nada menyanjung. Burung beo kecil, namamu Chaier, kan? Aku kebetulan punya buah segar di sini. Akan kuberikan padamu untuk dicoba. Pipi Zhong Xiu sedikit memerah. Ia berdiri dan berjalan pelan ke ruang dalam. Beberapa menit kemudian, ia keluar membawa sebuah bungkusan kecil. Ia mengeluarkan beberapa kacang merah dari bungkusan itu dan meletakkannya di atas meja. Mata Chaier berbinar dan ia langsung mengepakkan sayapnya dan terbang mendekat. Ia mengambil sebuah buah, memutarnya di lehernya, dan menelannya. Enak, mata Chaier berbinar, dan ia mematuk makanan itu sambil berseru memuji. Burung konyol ini sangat cerewet dan rakus. Nona Zhong, maafkan aku karena membuatmu tertawa, kata Simu dengan senyum yang agak tak berdaya. Tidak, kakak Si, kau terlalu khawatir. Burung beo kecil ini sangat lucu, kata Zhong Xiu sambil tersenyum. Simu hendak mengatakan sesuatu lagi ketika ia melihat sesuatu di sudut matanya dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Chaier menghabiskan buah merah itu dalam beberapa gigitan dan mulai mengobrak-abrik bungkusan Zhong Xiu. Sebuah batu roh merah menyala berkualitas rendah menggelinding keluar darinya. Ia melirik batu roh itu sejenak, lalu tiba-tiba meraihnya dan menelannya bulat-bulat. Chaier, apa yang kau makan? Simu menyadari tindakan Chaier, tetapi sudah terlambat, batu roh itu sudah tertelan. Zhong Xiu juga menyadari kejadian ini, wajahnya yang cantik dipenuhi keterkejutan. Ia belum pernah mendengar ada hewan peliharaan roh yang memakan batu roh. Chaier mengepakkan sayapnya, dan semburan cahaya merah tiba-tiba muncul di tubuhnya. Setelah beberapa saat, cahaya merah itu meredup, dan semburat merah yang hampir tak terlihat muncul di bulunya. Aku kenyang. Ia bersendawa, memanggil dengan gembira, lalu terbang ke bahu Simu dan berjongkok. Chaier, kau, tanya Simu, keterkejutan di matanya menghilang. Itu hanya batu roh. Apa masalahnya? Tanya Chaier santai. Simu mengangkat sebelah alisnya, teringat bagaimana Chaier melahap beberapa ikan yang berubah dari esensi api di gua-gua bawah tanah pegunungan batu hitam, seolah tanpa insiden, dan merasa sedikit lega. Ia melirik Chaier, berpikir burung beo yang berisik ini pasti menyembunyikan banyak rahasia darinya. Nona Zhong, burung beo ini cukup rakus, maafkan aku. Simu mengambil batu roh atribut api tingkat rendah dari cincin Chen Miao-nya dan meletakkannya di atas meja. Saudara Si, sama-sama. Zhong Xiu melambaikan tangan, menatap Chaier dengan sedikit rasa tertarik. Nona Zhong, saya pamit hari ini. Saya akan datang menemui Anda dalam 3 hari, kata Simu, berdiri dan berpamitan. Sedikit keengganan terpancar di mata Zhong Xiu, tetapi ia tetap melihatnya. Ngomong-ngomong, saudara Si, di mana Anda tinggal sekarang? Jika saya menemukan sesuatu tentang kakak senior Si Mensue, saya bisa datang dan memberitahu Anda, tanya Zhong Xiu, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Mata Simu berkedip, dan ia memberitahu Zhong Xiu lokasi penginapannya. Jangan khawatir, adikku. Aku akan mengawasi situ dalam 3 hari dan memintanya untuk datang, seru Chaier. Jangan banyak bicara. Simu mengetuk burung beo itu, menyapa Zhong Xiu, lalu berjalan pergi.
Setelah melihat sosok Simu menghilang di kejauhan, Zhongxiu menutup pintu dan kembali ke rumah, tetapi raut kegembiraan muncul di wajahnya. Tiba-tiba, matanya beralih ke meja, lalu ia melangkah maju dengan cepat, mengambil batu roh atribut api tingkat rendah yang baru saja diserahkan Simu, mengelusnya beberapa kali, lalu memegangnya dengan kedua tangan di dada dan memejamkan mata. Tuan, aku mungkin mengecewakanmu. Tapi dalam konferensi ini, Siwer pasti akan bekerja keras untuk mendapatkan peringkat yang bagus dan mendapatkan hadiah yang layak untuk Tuan, gumam Zhongxiu setelah beberapa saat. 3 hari kemudian, pagi-pagi sekali, Simu meninggalkan penginapan tempatnya menginap dan berjalan menuju kantor pos Zhongxiu. Jelas terlihat lebih sedikit orang di jalan. Berita tentang konvensi penyambutan dewa sudah tersebar luas, dan telah menyebar ke seluruh kota Tianyu dalam beberapa hari terakhir. Hampir semua orang, yang ingin melihat sekilas para dewa legendaris, berbondong-bondong ke cabang barat Sekte Abadi Tongtian. Situ, jalan lebih cepat agar kau bisa mendapatkan tempat duduk yang bagus, desak Cair. Apakah kau juga tertarik pada para dewa? Simu melanjutkan langkahnya dengan santai. Pikirannya tertuju pada Si Mensue, dan ia hanya ingin tahu tentang konvensi penyambutan dewa.